Khulafaur Rasyidin. Poin utama, fondasi dan ekspansi awal. Khulafaur Rasyidin bukan sekadar kerajaan, tapi sistem pemerintahan berbasis musyawarah. Dimulai dari Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, hingga Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah fondasi. Tantangan terbesarnya adalah menjaga persatuan umat setelah wafatnya Nabi. Melalui Perang Riddah, beliau berhasil memadamkan pemberontakan suku-suku Arab yang ingin memisahkan diri, sekaligus menjaga Islam tetap satu kesatuan. Tanpa keberhasilan Abu Bakar, Islam mungkin sudah pecah berkeping-keping sebelum sempat berkembang. Momen paling fenomenal adalah di masa Umar bin Khattab. Beliau adalah arsitek ekspansi besar-besaran yang menaklukkan dua imperium raksasa sekaligus, yaitu Persia dan Bizantium. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, wilayah Islam membentang dari Mesir hingga Persia. Lalu berikutnya ada Utsman bin Affan. Masa Utsman adalah puncak ekspansi wilayah yang mencapai Afrika Utara dan Asia Tengah. Prestasi terbesarnya yang paling monumental bagi kita saat ini adalah kodifikasi dari Al-Quran. Beliau menyatukan dialek pembacaan Al-Quran atau juga sering disebut sebagai Mushaf Utsmani agar tidak terjadi perpecahan di kalangan umat akibat perbedaan dialek. Lalu yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Ini adalah masa paling sulit yang penuh dengan fitnah internal. Setelah wafatnya Utsman, umat terpecah. Masa Ali diuji dengan perang saudara atau juga sering disebut sebagai fitnah pertama, sebuah tragedi yang menguras energi dan sumber daya umat Islam dari dalam. Kekuatan utama era ini adalah manhaj atau dalam bahasa Indonesia metode yang sederhana namun sangat disiplin. Umar membentuk administrasi negara, menetapkan sistem gaji tentara, dan memastikan keadilan hukum. Momen paling krusial adalah penaklukan Yerusalem tanpa adanya pertumpahan darah sama sekali, di mana Umar masuk ke kota tersebut dengan penuh kerendahan hati. Namun stabilitas ini mulai retak di masa Utsman bin Affan, karena munculnya fitnah internal yang berujung pada gugurnya sang khalifah. Periode ini berakhir dengan tragedi di masa Ali bin Abi Thalib, yang menandai berakhirnya era kepemimpinan berdasarkan kedekatan persahabatan dan berakhirnya sistem syura murni. Khulafaur Rasyidin adalah bukti bahwa kekuatan iman yang bersatu mampu meruntuhkan hegemoni dunia saat itu. Mereka bukan hanya menaklukkan tanah, tapi menanamkan sistem hukum yang sangat adil bagi rakyat taklukan yang selama ini tertindas. Bani Umayyah, poin utama, imperialisme dan puncak ekspansi. Bani Umayyah mengubah sistem khilafah menjadi sistem dinasti atau kerajaan turun-menurun. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Tokoh paling berpengaruh adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, sang pendiri, dan Abdul Malik bin Marwan yang melakukan sentralisasi besar-besaran, termasuk mencetak mata uang dinar, dirham pertama secara resmi. Pencapaian militer mereka adalah yang terjauh dalam sejarah Islam. Di bawah komando Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad, mereka menaklukkan Andalusia atau yang sekarang dikenal sebagai Spanyol dan Portugal, hanya dalam waktu yang amat singkat. Pada puncak kejayaannya, wilayah Umayyah membentang dari perbatasan Tiongkok di timur hingga Perancis di barat. Mereka membangun struktur negara yang lebih profesional, menyerap administrasi Bizantium dan Persia untuk mengelola wilayah yang luas. Momen paling ikonik adalah pembangunan Dome of the Rock di Yerusalem oleh Abdul Malik bin Marwan, yang hingga kini menjadi simbol arsitektur Islam klasik. Namun, mereka jatuh bukan karena serangan luar, melainkan karena pemberontakan internal yang dipicu oleh sentimen suku dan kebijakan yang dianggap diskriminatif terhadap Muslim non-Arab. Kejatuhan mereka tragis, di mana hampir seluruh keluarga Umayyah dibantai, menandai akhir kekuasaan Arab sentris. Ketiga, Bani Abbasiyah. Poin utama, Golden Age dan intelektualitas. Jika Umayyah adalah masa ekspansi militer, Abbasiyah adalah masa Golden Age. Mereka menggulingkan Umayyah dan memindahkan ibu kota ke Baghdad. Tokoh paling legendaris adalah Harun al-Rashid, di mana Baghdad menjadi pusat dunia dalam ilmu pengetahuan, perdagangan, serta budaya. Momen paling monumental adalah pendirian Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Di sini, ribuan naskah Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Matematika, aljabar oleh Al-Khawarizmi, kedokteran, Ibnu Sina, hingga astronomi berkembang pesat. Abbasiyah adalah masa di mana Islam tidak hanya memimpin militer, tapi memimpin peradaban dari dunia. Baghdad menjadi kota termegah dengan sistem irigasi, perpustakaan, dan rumah sakit yang tidak ada bandingannya di Eropa saat itu. Namun, keemasan ini perlahan memudar karena perubatan kekuasaan internal dan meningkatnya pengaruh tentara bayaran Turki. Akhir tragis terjadi pada 1258 Masehi, ketika Baghdad dihancurkan total oleh pasukan Mongol di bawah Hulaguhan. Sungai Tigris kabarnya berubah warna menjadi hitam karena tinta buku-buku yang dibuang dan merah karena darah penduduk kota.
Keempat, kekhalifahan Andalusia. Poin utama, mercusuar peradaban Eropa. Andalusia atau Spanyol Muslim adalah mutiara Islam di tanah Eropa. Dimulai oleh pelarian Bani Umayyah Abdurrahman Ad-Dakhil yang dijuluki El Halqon atau Sang Elang. Ia berhasil membangun kembali kejayaan yang sempat hancur di timur. Puncak kejayaan diraih pada masa Abdurrahman yang ketiga yang memproklamirkan diri sebagai khalifah. Momen paling terkenal adalah Cordoba. Pada abad ke-10, Cordoba adalah kota paling maju di Eropa. Ketika London dan Paris masih berupa desa kumuh yang gelap, Cordoba sudah memiliki jalanan beraspal, lampu penerangan jalan, ribuan masjid, dan universitas yang terbuka bagi sarjana dari seluruh dunia, termasuk Kristen dan Yahudi. Masa ini dikenal sebagai La Convivencia atau masa hidup berdampingan secara damai. Mereka ahli dalam teknik arsitektur yang berada di Masjid Cordoba, pertanian sistematis, dan kedokteran. Kerajaan ini akhirnya terfragmentasi menjadi kerajaan-kerajaan kecil atau taifa yang membuat mereka lemah dan satu persatu jatuh ke tangan kerajaan Kristen dalam proses yang dikenal sebagai Reconquista. Andalusia membuktikan bahwa toleransi dan ilmu pengetahuan adalah kunci kemajuan sebuah bangsa. Kelima, dinasti Fatimiyah. Poin utama, kekuatan maritim dan Kairo. Fatimiyah adalah satu-satunya kekhalifahan besar yang beraliran Syiah. Mereka menantang Abbasiyah dari wilayah Afrika Utara hingga Mesir. Tokoh besar mereka adalah Al-Mu'izz Lidin Allah yang menugaskan Jenderal Jauhar As-Siqili untuk menaklukkan Mesir. Momen paling terkenal adalah pembangunan kota Kairo atau Al-Qahira dan pendirian Universitas Al-Azhar. Fatimiyah adalah kekuatan maritim yang luar biasa. Mereka menguasai jalur perdagangan Laut Mediterania dan Laut Merah yang membuat mereka sangat kaya. Kekuatan mereka terletak pada angkatan laut dan kemampuan diplomasi yang canggih. Berbeda dengan pusat-pusat Islam sebelumnya, Fatimiyah sangat terbuka terhadap keberagaman. Meski mereka Syiah, mereka mempekerjakan banyak pejabat Sunni, Kristen, dan Yahudi dalam pemerintahan. Mereka membangun sistem pendidikan yang sangat terorganisir melalui Al-Azhar yang hingga kini masih menjadi pusat ilmu Islam dunia. Fatimiyah akhirnya runtuh setelah melemah akibat kelaparan, wabah penyakit, dan serangan tentara salib, yang kemudian memberikan celah bagi Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengambil alih kekuasaan dan mengembalikan Mesir ke paham Sunni. Yang keenam, Kekaisaran Seljuk. Poin utama, penjaga perbatasan dan kebangkitan Sunni. Seljuk adalah bangsa Turki yang bermigrasi dari Asia Tengah dan masuk Islam. Mereka menjadi penyelamat bagi Khalifah Abbasiyah yang saat itu sudah lemah dan berada di bawah tekanan kaum Syiah. Tokoh paling berpengaruh adalah Sultan Alp Arslan dan menteri jeniusnya Nizam al-Mulk. Momen paling menentukan adalah pertempuran Manzikert pada 1071 Masehi. Alp Arslan dengan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit berhasil mengalahkan tentara Bizantium yang masif. Kemenangan ini membuka pintu gerbang Anatolia atau Turki modern bagi bangsa Turki yang mengubah sejarah dunia selamanya, termasuk menjadi cikal bakal berdirinya Kekaisaran Utsmaniyah di masa depan. Seljuk juga dikenal karena sistem pendidikan Madrasah Nizamiyah yang mereka dirikan di seluruh wilayah untuk membendung ideologi yang berseberangan dengan Sunni. Mereka adalah petarung sejati yang menjaga perbatasan Islam dari ancaman Bizantium di barat dan gangguan Mongol di timur. Sayangnya, kekaisaran besar ini akhirnya terpecah-pecah menjadi Atabek atau kerajaan bawahan akibat konflik internal keluarga. Namun, warisan mereka dalam menyatukan dunia Islam di bawah bendera Sunni dan pembukaan Anatolia tetap tak terbantahkan. Yang ketujuh, dinasti Ayyubiyah. Poin utama, kesatriaan dan pertahanan salib. Dinasti Ayyubiyah lahir dari tangan dingin Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah meruntuhkan Fatimiyah, Salahuddin menyatukan Mesir, Suriah, dan wilayah sekitarnya di bawah Panji Sunni. Namun, momen paling ikonik dalam sejarah mereka bukan sekadar soal kekuasaan, melainkan perang salib. Momen paling bersejarah adalah pertempuran Hattin 1187 Masehi dan pembebasan Yerusalem. Tidak seperti tentara salib yang membantai penduduk kota saat mereka berkuasa, Salahuddin justru menunjukkan etika perang yang luar biasa. Beliau membebaskan warga sipil, membiarkan umat Kristen beribadah dengan aman, dan melindungi tempat-tempat suci. Ayyubiyah menjadi benteng dunia Islam di saat yang paling genting. Mereka tidak hanya ahli dalam taktik militer, tetapi juga pembangunan besar. Ayyubiyah membangun sistem benteng yang canggih, termasuk perluasan Kairo dan madrasah-madrasah untuk menstandarisasi paham Sunni. Meskipun umur dinasti ini relatif singkat, mereka berhasil memulihkan martabat dunia Islam dan menyatukan kembali tanah-tanah yang tercerai-berai. Mereka adalah simbol kesatriaan sejati, seorang pemimpin yang dihormati bahkan oleh musuh-musuhnya di Eropa. Yang kedelapan, Kesultanan Mamluk. Poin utama, sang penakluk Mongol. Mamluk adalah salah satu anomali sejarah paling unik. Mereka bukanlah dinasti keturunan raja, melainkan dinasti budak militer. Mereka adalah tentara elit yang dibeli, dididik, dan dilatih untuk menjadi mesin perang. Awalnya mereka adalah pelayan, namun akhirnya mengambil alih kekuasaan.
Momen paling krusial bagi sejarah dunia adalah pertempuran Ain Jalut 1260 Masehi. Saat itu, pasukan Mongol yang belum pernah kalah dalam sejarah tengah melibas Baghdad dan bergerak menuju Mesir. Mamluk di bawah Sultan Saifuddin Qutuz dan Baybars berhasil mematahkan mitos ketidakterkalahkan Mongol. Jika Mamluk kalah di Ain Jalut, sejarah Islam di Mesir dan Afrika Utara mungkin akan musnah. Mamluk mengubah Mesir menjadi pusat kekuatan militer dan budaya. Mereka membangun arsitektur megah di Kairo yang masih berdiri hingga sekarang. Mereka adalah penjaga rute perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan antara timur dan barat. Namun, kejatuhan mereka terjadi ketika jalur perdagangan dunia bergeser ke Samudra Atlantik, membuat ekonomi mereka merosot drastis sebelum akhirnya ditaklukkan oleh kekuatan baru yaitu Ottoman. 9. Kekaisaran Ottoman atau Utsmaniyah. Poin utama, sang superpower dunia. Inilah imperium Islam paling bertahan lama dalam sejarah modern. Dimulai dari sebuah kabilah kecil di Anatolia oleh Osman I, Ottoman tumbuh menjadi raksasa yang menyatukan 3 benua, Asia, Eropa, dan Afrika. Momen yang mengubah peta dunia adalah penaklukan dari Konstantinopel 1453 Masehi oleh Sultan Mehmed II atau Al-Fatih. Kejatuhan kota yang dianggap mustahil ditembus ini secara resmi mengakhiri kekaisaran Bizantium dan menandai dimulainya era baru dunia. Puncak kejayaan Ottoman berada di tangan Sulaiman Al-Qanuni, Sulaiman the Magnificent. Di bawahnya, hukum diatur secara sistematis, angkatan laut menguasai Mediterania, dan tentara elit Janissary menjadi kekuatan paling ditakuti di Eropa. Selama 600 tahun, Ottoman adalah negara adidaya dunia yang menjadi pelindung bagi muslim di seluruh dunia. Mereka bukan hanya kekuatan militer, tetapi juga pusat seni, arsitektur, dan administrasi birokrasi yang kompleks. Meskipun akhirnya harus bubar setelah Perang Dunia ke-1, warisan sistem tata kelola dan pengaruh budayanya masih terasa sangat kuat di dunia Islam hingga hari ini. Ke-10, Kekaisaran Safawi. Poin utama, kebangkitan identitas Persia. Jika Ottoman mewakili kekuatan Sunni di barat, Safawi adalah pusat kekuatan Syiah di timur atau wilayah Iran. Didirikan oleh Shah Ismail I, Safawi adalah upaya untuk menghidupkan kembali kejayaan Kekaisaran Persia di bawah naungan Islam. Momen paling dikenal adalah masa pemerintahan Shah Abbas I, masa keemasan Safawi. Beliau membangun kota Isfahan yang sampai sekarang dikenal dengan julukan Nes-e-Jahan atau setengah dunia karena keindahan arsitekturnya. Safawi adalah pionir dalam memadukan seni Persia kuno dengan estetika Islam. Karpet Persia, keramik biru putih, dan arsitektur masjid dengan kubah berwarna cerah adalah ciri khas mereka. Meskipun sering terlibat perang saudara dengan Ottoman, persaingan ini justru memicu perkembangan seni dan budaya di kedua belah pihak. Safawi memainkan peran krusial dalam memantapkan identitas keagamaan Iran yang khas dan memberikan kontribusi besar pada sastra, filsafat, dan seni visual. Mereka adalah bukti bahwa Islam mampu berkembang dengan sangat indah saat melebur dengan tradisi budaya lokal yang kuat. Ke-11, Kekaisaran Mughal. Poin utama, kemegahan di tanah India. Mughal didirikan oleh Babur, keturunan dari penakluk legendaris Timur Leng dan Genghis Khan. Mereka berhasil menyatukan hampir seluruh subbenua India yang luas dan sangat heterogen. Momen yang akan selalu diingat dunia adalah pembangunan Taj Mahal oleh Shah Jahan. Ini bukan sekadar bangunan, tapi simbol cinta dan puncak estetika arsitektur Mughal. Namun, kejayaan politik dan toleransi mencapai puncaknya di masa Akbar yang agung. Akbar menerapkan kebijakan integrasi luar biasa, menikahi putri Hindu dan menghapus diskriminasi terhadap rakyat non-muslim, yang membuat imperium ini sangat stabil dan makmur. Mughal adalah pusat ekonomi dunia pada abad ke-17, memproduksi seperempat dari produk domestik bruto global. Mereka adalah penguasa tekstil, rempah-rempah, dan permata. Meskipun akhirnya runtuh karena konflik internal dan kolonialisasi Inggris, jejak Mughal sangat dalam pada budaya, bahasa yaitu mereka Urdu, dan kuliner India. Mughal membuktikan bahwa Islam bisa menjadi perekat bagi keberagaman agama yang sangat kompleks di wilayah sebesar India.